Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Islamic Dakwah Sport. Marilah kita dengarkan ceramah dari Ustadz Khalid Basalamah Hafizahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, menjelang Ramadan beberapa hari lagi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan juga yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan pahala yang sempurna. Dan semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan yang mulia, di mana kaum salafus salih, mereka kalau lepas Idul Fitri, beliau atau mereka berdoa kepada Allah agar amal-amal selama Ramadan diterima semuanya. Dan juga mereka selama 6 bulan mereka berdoa itu, 6 bulan yang tersisa menjelang Ramadan yang akan datang, mereka terus berdoa agar Allah capaikan dan bisa meraih yang terbaik di bulan Ramadan yang akan datang. Maka kita berdoa juga kepada Allah SWT, semoga Allah sampaikan kita di Ramadan ini, dan Allah berikan kita Ramadan yang banyak ke depannya, karena memang ini bulan yang dikhususkan mulia, dan juga bulan, maksud saya dikhususkan kemuliaannya, dan juga bagi orang-orang yang memaksimalkan ibadah padanya juga sama akan meraih keutamaannya sendiri. Dan Nabi SAW selalu kalau mau tiba Ramadan menyampaikan kepada para sahabat, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmah, di mana Allah melihat persaingan kalian pada bulan itu, maka perlihatkanlah yang terbaik dari diri-diri kalian. Jadi kita memang dianjurkan untuk bersaing dalam masalah Ramadan itu. Tinggal teman-teman sekalian, ada poin-poin yang harus kita perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah kita kalau ingin rajin mengerjakan sebuah ibadah apapun, kalau Anda ingin rajin bersedekah, misalnya sholat malam, misalnya baca Quran, berzikir, dan ibadah-ibadah secara umum, maka Anda tinggal mencari dan membaca janji Allah di ibadah itu, apapun itu sifatnya. Ya, jadi Anda baca, kalau bahasa ceramahnya itu fadilah, keutamaannya. Ya, Anda baca misalnya keutamaan sholat malam, keutamaan sedekah, keutamaan sholat duha, keutamaan bakti sama orang tua, keutamaan berzikir, keutamaan berdoa, keutamaan baca Al-Quran. Semua itu Anda baca. Nah, sama juga dengan menyambut Ramadan ini. Sambutlah dengan membaca dan mencari tahu tentang keutamaannya. Karena ini penting sekali. Seseorang itu atau sosok manusia, biasanya kalau dijanjikan sesuatu, mereka lebih semangat untuk mengerjakan apa yang sedang dijanjikan atau akan dia dapatkan, yang dia raih dari ibadah yang sedang dia kerjakan, gitu kan? Jadi jangan sampai kita didahului oleh syaitan yang selalu membisikkan hal-hal negatif tentang ibadah yang kita ingin kerjakan. Misalnya contoh, orang mau sholat malam, biasanya syaitan membisikkan kan, oh kalau malam masih panjang, nanti kamu ngantuk, besok kamu mau bekerja. Hal-hal negatif supaya Anda tidak mengerjakan ibadah tersebut. Anda ingin bersedekah misalnya, sama halnya. Mereka atau syaitan-syaitan ini akan berusaha membisikkan, kau kan lebih butuh, orang ini mungkin anak pinjaman, mungkin dia masih mampu. Semua persepsi negatif ditanamkan supaya Anda tidak mengerjakan ibadah tersebut. Nah, sama juga halnya ini semua dalam ibadah, sama halnya juga dalam masalah bulan Ramadan. Mereka, syaitan-syaitan ini akan berusaha membisikkan hal-hal negatif. Puasa 1 bulan penuh, wah susahnya luar biasa. Jadi sudah dimulai dengan persepsi negatif, sehingga Anda akhirnya menyambut Ramadan dengan berat hati. Seakan-akan ini beban. Padahal teman-teman sekalian fahami dan tepis bisikan syaitan tersebut. Pertama dengan isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, agar Allah lindungi Anda dari syaitan itu. Kemudian yang kedua, Anda baca keutamaannya Ramadan. Dan yang ketiga teman-teman sekalian, yang harus kita fahami adalah bulan Ramadan ini bulan kesehatan. Bulan kesehatan. Ya. Jadi kalau badan kita ini robot, mungkin sudah rusak teman-teman sekalian. Karena kita makan yang manis, yang asam, yang pedas, ya, yang panas, yang dingin, semuanya kita konsumsi. Ini kalau badan kita robot mungkin bisa rusak.
Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta telah menyebutkan kalau manusia diciptakan fi ahsani taqwim, sempurna sekali. Dan Allah sudah sebagai pencipta sudah menyiapkan fasilitas untuk menservis tubuh kita. Nah, ini bisa dengan puasa. Jadi dalam 1 tahun 12 bulan, 11 bulan Anda bebas untuk mengkonsumsi makanan, minuman selama halal. Dan ada memang ibadah-ibadah sunnah seperti puasa sunnah, tapi tidak semua orang wajib mengerjakannya. Cuma di Ramadan Anda diwajibkan, karena sudah 11 bulan Anda gunakan tubuh Anda ini untuk mengkonsumsi makanan, minuman, ya kan gitu. Maka Anda butuh servis. Makanya teman-teman melihat hasilnya di saat tiba Idul Fitri, kita silaturahim ke rumah keluarga, seperti Masya Allah tradisi kita di Indonesia, biasanya kita silaturahim dengan keluarga. Baru makan beberapa potong ketupat saja sama sedikit kari ayam misalnya, udah kenyang. Kenapa kenyang? Karena perut kita sudah diservis. Usus kita sudah kembali normal lagi. Ya. Jadi demi untuk kesehatan. Ada satu orang di Saudi, teman-teman sekalian, dia tidak pernah mau puasa Ramadan, pengusaha besar di Saudi, kisah nyata. Karena dia tidak mau puasa, maka dia selalu mengajak istri dan anaknya untuk safar. Di akhir bulan Sya'ban, kayak kita sekarang ini dia safar. Dia nggak balik ke negerinya Saudi kecuali akhir Ramadan atau selepas Idul Fitri. Jadi dia nggak ada puasa dengan alasan musafir gitu. Itu dilakukan bertahun-tahun sampai akhirnya Allah uji dia dengan penyakit. Setiap kali tiba penyakitnya yang Allah ujikan, perutnya kejang dan dia kesakitan. Karena dia punya harta banyak, dia keliling dunia teman-teman sekalian. Dia datangi semua dokter spesialis penyakit dalam, tapi tidak ada yang tahu penyakitnya apa. Ya. Setelah dia putus asa, semua dokter sudah diajak konsultasi, kemudian juga dia sudah mengkonsumsi sekian banyak vitamin, obat-obatan, tapi juga tidak ada hasilnya. Maka dia terakhir ikhtiar mendatangi satu dokter Katolik di Jerman. Dan dokter itu sudah lama masuk Islam. Setelah dilihat hasil labnya, orang ini nggak ada penyakitnya. Kalau secara medis. Juga dokter-dokter, nama dokter yang didatangi dokter-dokter terkenal internasional ini. Obat-obat dan vitamin dikasih semuanya yang bagus-bagus gitu. Ini tidak ada masalah. Tiba-tiba dokter ini karena memang sudah lama dia pelajari Islam dan dia butuh satu pendongkrak yang membuat dia mau nanti masuk Islam gitu. Tapi dia belum temukan. Maka dia pun akhirnya mengatakan kepada si Muslim tadi ini, bukankah Anda beragama Islam? Kata si dokter itu. Lalu orang ini mengatakan, iya saya beragama Islam. Lalu kata dokternya, di dalam Islam saya tahu Anda punya puasa yang diwajibkan untuk seluruh umat Islam. Maka sekarang ini sudah hampir bulan Ramadan. Coba Anda tinggalkan semua obat-obat ini. Tidak usah lagi konsultasi sama dokter siapapun. Coba lakukan terapi puasa itu. Kata orang ini, saya seperti ditampar oleh dokter ini. Karena memang selama ini justru saya menghindar dari puasa itu. Ini malah orang Katolik yang menasihatin. Allah gerakkan lisannya untuk berbicara gitu. Maka dia pada saat itu mengatakan, saya bertekad, berazam, saya mau berpuasa mulai sekarang. Dia bilang begitu dia pulang dari tempat dokter tersebut, tidak pernah kambuh lagi penyakitnya. Dan bulan Ramadan sebulan penuh dia puasa, tidak ada gangguan sama sekali. Sampai akhirnya selepas Idul Fitri dia datang ke Jerman, lalu dia berterima kasih pada dokter tersebut. Dan dokter tersebut memang kaget juga karena ternyata dengan terapi ini bisa sembuh. Dan ini yang dia harapkan juga, maka akhirnya dia syahadat. Jadi memang Ramadan itu, puasa itu adalah bulan training, bulan kesehatan, bukan penyiksaan. Ya, bukan bulan untuk menyusahkan. Para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim, mereka berpuasa teman-teman sekalian di waktu perang Badar di tahun 2 Hijriah. Tahun pertama disyariatkan Ramadan, ya, itu pas terjadinya ya, atau bertepatan dengan terjadinya perang Badar. Maka para sahabat berpuasa sambil berperang. Jadi seorang muslim tidak terganggu sebenarnya dengan aktivitas dia, ya, atau tidak perlu terganggu aktivitasnya dengan puasa, gitu kan? Tidak ada hubungannya sama sekali. Dia tetap bisa ya melakukan aktivitasnya. Bahkan innamal a'malu binniyat, semua sesuai dengan niat seseorang, gitu kan? Kalau Anda niat pada saat makan sahur, kayaknya jam 11 siang sebentar saya lapar nih, kayaknya saya haus. Nah niatnya sebatas itu, maka nanti jam 11 dia benar akan merasakan itu, dia akan lapar, dia akan haus. Karena memang sugesti dia, niat dia hanya itu, gitu kan? Sampai di situ saja. Tapi kalau Anda coba, pernah nggak Anda amalkan? Saya yakin mungkin pernah terlintas dalam hidup Anda di bulan Ramadan ya, Anda niatkan saya sahur walaupun cuma dengan segelas air, saya tahan sampai azan maghrib. Tahan kok. Bahkan kadang-kadang subhanallah pada saat buka puasa pun hanya minum
segelas air putih atau teh manis dengan beberapa potong kue atau kurma, kita sudah bisa bertahan sampai selesai tarawih baru kita makan, gitu kan? Saya kadang-kadang subhanallah di bulan Ramadan makan cuma sekali gitu. Karena selepas tarawih makan, itu udah masih kenyang, sahur pun tidak dibutuhkan, paling cuma minum air atau makan beberapa butir kurma sudah cukup gitu. Ya. Maka Ramadan bukan atau pas Ramadan bukan bulan penyiksaan. Pada saat sahur dan buka puasa juga bukan ajang untuk balas dendam, tanda kutip, sehingga Anda sibuk dengan makanan dan minuman sehingga akhirnya Ramadan yang merupakan target untuk kesehatan juga, ya, itu tidak Anda capai. Nah, ini perlu difahami baik-baik gitu, ya. Baik, kita akan mulai teman-teman dengan masalah poin pertama, keutamaannya, ya. Sudah tidak asing lagi, ya, teman-teman sekalian, kalau hadis Nabi SAW memang menyebutkan kewajiban puasa Ramadan. Karena ini bagian daripada rukun Islam kita. Berarti Anda kalau kerjakan, Anda mengiyakan rukun Islam Anda. Ya. Karena kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, Bunyal Islamu ala khamsin, Islam berdiri di atas 5 pondasi, syahadatu an la ilaha illallah, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba juga utusannya. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, wa saumi Ramadan, dan berpuasa Ramadan, wa hajjil bait, dan haji ke rumah Allah. Jadi kita tahu ini bagian daripada rukun Islam kita. Nah, makanya semua muslim yang sudah balik dimanapun mereka berada, standarisasi Ramadan semuanya puasa. Ya. Semuanya melakukan kegiatan-kegiatan ibadah yang diperintahkan. Ya. Baik siang harinya puasa, diikuti dengan menjauhi larangan-larangannya, juga di malam hari mereka sibuk dengan sholat malam atau sholat tarawih. Juga hadis Nabi SAW, dan ini perlu kita niatkan ini ya, kalau mengerjakan puasa Ramadan, ya, menyambutnya dengan gembira, ini karena memang perintah Allah dan juga berharap balasannya. Salah satu balasannya adalah masuk ke dalam surga. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya, yang disebutkan oleh Al-Mundhiri dalam Targhib Tarhibnya, disebutkan oleh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah di nomor 867, yang dimana Nabi SAW bersabda, ittaqu rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u dha amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Bertakwalah kepada Rabb kalian, artinya patulah selalu, supaya ya kalian termasuk hamba-hamba yang diberikan balasan yang sempurna. Karena dengan patuh, bertakwa kepada Allah, kerjakan perintah, tinggalkan larangan, maka kita akan termasuk hamba-hamba yang bertakwa. Dan kita sudah tahu dalam ya surah At-Talaq, surah nomor 65, 4 ayat berturut-turut Allah sebutkan tentang keutamaan bertakwa. Di ayat 2-nya, di akhir ayat 2 surah At-Talaq, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya makhraja, jalan keluar dari permasalahan dia. Di ayat 3-nya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Ayat keempatnya, di akhir ayat 4-nya Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan ya urusan-urusannya. Kalau tadi kan di ayat 2-nya diberikan jalan keluar, tapi belum dijelaskan apakah jalan keluarnya mudah atau tidak. Tapi di ayat 4-nya dipastikan urusan dan solusinya adalah yusra, mudah. Di ayat 5-nya, dan ini keutamaan yang keempat, ya, Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'dhim lahu ajra. Anda bisa buka dalam surah At-Talaq ayat 2, di akhir ayat 2, di awal ayat 3, di akhir ayat 4, dan di akhir ayat 5. Siapa yang bertakwa kepada Allah di akhir ayat 5-nya, maka Allah akan bersihkan dosa-dosanya, ya, dan akan melipat gandakan pahalanya. Jadi ini perintah. Kemudian kata Nabi SAW, selain bertakwa kepada Allah, sholatlah 5 waktu kalian. Selalu on time, jaga kehusyuannya, jaga gerakannya, bacaannya, maksimalkan. Ya. Kemudian yang ketiga, berpuasalah di bulan Ramadan. Nah ini saksi bahasan kita. Puasalah, sambut dengan gembira, meriah. Ya. Kalau tahun-tahun lalu teman-teman kita belum memaksimalkan Ramadan kita, karena sibuk dengan banyak hal-hal, minimal yang mubah lah, gitu kan. Maka sekarang kita isi semuanya dengan yang sunnah, supaya berpahala, berbobot gitu. Bahkan ada banyak hal-hal yang mubah bisa kita ubah menjadi sunnah. Seperti contoh misalnya tidur, mubah. Tapi kalau Anda niat untuk memberikan hak tubuh Anda, maka dia menjadi ya sunnah. Anda mandi,
mubah. Tapi kalau Anda niatkan mandi karena ingin memberikan jasad ini, yang Allah berikan rasa gerah, ya, penciptanya memberikan rasa itu supaya kita membersihkannya, dan kita setelah bersih-bersih kita merasa segar, fresh kembali, maka kita kerjakan karena Allah, ya, karena ingin amanahkan badan ini dan saya memberikan haknya, maka Anda berpahala. Itu kan contohnya. Nah, ini mubah. Makan, minum, mubah. Tapi kalau Anda niat makan dan minum untuk memberikan hak jasad di saat Anda haus, oh tubuh saya lagi Allah berikan peringatan untuk berikan minum. Lagi lapar, oh tubuh saya lagi Allah berikan sinyal untuk makan misalnya. Nah, ini adalah pemberian hak, ya. Baik, setelah berpuasa di bulan Ramadan, yang keempat adalah tunaikan zakat kalian. Keluarkan zakat. Nah, bagi teman-teman yang belum niat mengeluarkan zakat, maka niatkan Ramadan tahun lalu awal haul saya hitungan zakat. Berarti Ramadan ini kita sudah tutup buku. Semua yang Anda tabung dan Anda investasikan, Anda hitung, kalau mencapai nilai seluruhnya 85 gram emas minimal, maka dikeluarkan 2,5%. Dan yang terakhir wasiat beliau yang kelima adalah taati pemimpin, perintah pemimpin kalian. Selama bukan maksiat, patuhnya. Maka kalian akan masuk surga Rob kalian. Kalian akan masuk surga Rob kalian. Jadi ada jaminan masuk surga, termasuk diantaranya puasa Ramadan. Demikian juga kita perbaiki niat kita teman-teman sekalian. Karena ini keimanan kepada Allah. Dan selalu ingin mengejar keutamaannya. Kalau ini Anda gabungkan keduanya, Anda kerjakan Ramadan nanti, sambut Ramadan dan berpuasa di siang hari, sholat di malam harinya. Lalu Anda isi di antara keduanya dengan membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, bersedekah, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, menuntut ilmu. Semua kebagian-bagian Anda kerjakan karena keimanan dan mengharapkan pahalanya. Perhatikan keutamaannya. Hadis yang masyhur. Dalam hadis, ya, yang disebutkan dalam kitab Sahihul Jami' di 6326, kata Nabi SAW, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa Ramadan diikuti dengan, ya, keimanan, yakin perintah Allah dan ihtisab, mengharapkan pahalanya, maka dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Ya. Mendengar ini saja sudah cukup teman-teman sekalian, ya. Agar kita memaksimalkan Ramadan kita. Ternyata dibersihkan semua dosa hanya dengan sebulan puasa. Artinya dosa-dosa yang lalu bukan cuma 1 hari, 2 hari, sebulan, setahun. Semua dosa yang lalu dibersihkan. Selama Anda melakukan syaratnya Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahalanya. Juga selain kita berharap diampuni dosa, bisa juga kita berharap agar minta kepada Allah agar diselamatkan dari api neraka. Ini kita kejar semua keutamaannya. Tidak ada jaminan masuk surga. Diampuni dosa-dosa. Ya. Kemudian di sini yang kita akan sebutkan sekarang dalilnya tentang selamat dari api neraka. Masuk surga, diampuni dosa, sekarang masuk selamat dari api neraka. Semuanya disebutkan dalam hadis, ya. Dalam Ibnu Majah disebutkan, ya, Sunan Ibnu Majah, dan disebutkan oleh Albani dalam Sahih Ibnu Majah, ya. Kata Nabi SAW, "Inna lillahi inda kulli fitrin utaqa, wa dhalika fi kulli laylah." Sesungguhnya pada setiap waktu berbuka, setiap kali orang buka puasa, Allah memiliki orang-orang yang akan dibebaskan dari api neraka, yaitu setiap malam. Ini hadis sahih. Jadi Anda bisa bebas dari api neraka, artinya Anda menghapus nama Anda dari api neraka setiap Anda buka puasa. Hanya dengan berpuasa karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, gitu kan? Kemudian juga ada hadis Nabi SAW yang memotivasi kita untuk, ya, mengejar keutamaan. Yaitu Allah akan berikan kegembiraan juga di saat ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Allah akan berikan banyak bonus-bonus. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang masyhur riwayat Bukhari nomor 1904, "Lis-shaimi farhatan." Orang yang puasa dapat 2 kegembiraan, 2 kebahagiaan, 2 kesenangan. Farhatun 'inda fitri, gembira pada saat dia buka puasa. Karena kita dari pagi sampai malam tahan haus. Dan ingat ya, semua orang muslim melakukan hal yang sama. Jangan Anda rasa diri Anda sendiri. Dan Anda selalu lihat orang, kenapa orang ini mampu? Lihat orang yang mampu. Sehingga Anda selalu merasa mampu juga. Dan ingat, niatnya. Innamal a'malu binniyat. Semua sesuai dengan niatnya. Kalau niat Anda, saya akan tahan, saya akan bisa, saya akan mampu, Allah akan berikan sesuai dengan niatnya. Kayaknya berat, susah. Maka sebulan itu jadi berat buat dia. Karena niatnya memang begitu. Allah akan balas sesuai dengan niatnya.
Maka pada saat buka puasa bagaimana gembiranya kita minum seteguk air dingin misalnya atau minuman yang manis. Bagaimana bahagianya kita? Maka demikian pula kegembiraan dan kebahagiaan yang kedua, wa farhatun inda, ya, wa farhatun hina yalqa rabbah, dan kegembiraan pada saat dia bertemu dengan Tuhannya. Karena akan ada balasan yang sangat besar dari puasa tersebut. Andai saja teman-teman sekalian kita tahu bagaimana balasan orang yang puasa ya, pada hari kiamat nanti, kita berharap seluruh umur kita kalau 70 tahun semuanya puasa. Karena besarnya keutamaannya. Apalagi kalau hanya 1 bulan. Ya. Ini punya keutamaan sendiri. Juga Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan satu kem istana. Dan ada pintu gerbangnya namanya Rayyan untuk orang puasa. Dalam hadis yang sahih disebutkan. Ya, di riwayat Bukhari nomor 1896. Kata Nabi SAW, Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Di surga nanti ada satu pintu gerbang besar, namanya Rayyan. Diberikan nama khusus. Yadkhulu minhu as-sa'imuna yawmal qiyamah. Orang-orang yang suka puasa akan masuk ke sana nanti hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Dan tidak ada yang masuk selain mereka. Yuqal, aina as-sa'imun. Maka dikatakan kepadanya, mana orang yang berpuasa? Dikatakan nanti pada orang-orang di mahsyar, mana orang yang suka puasa? Fayakumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Maka mereka pun berdiri dan tidak ada yang boleh masuk selain mereka saja. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Kalau mereka sudah masuk, ditutup rapat, tidak ada lagi yang bisa masuk selain mereka. Ya, kalau Anda mengatakan memang ada istimewanya apa pintu itu Ustaz? Di dalam pintu itu ada kem istana untuk orang-orang puasa saja. Anda bisa memiliki teman-teman sekalian istana yang banyak ya di surga, dan setiap amal sholat itu punya kem istana. Sholat itu ada pintunya sendiri, pintu sholat dalamnya ada kem istana. Puasa juga begitu, zakat juga begitu, jihad juga begitu. Semua apa yang Anda kerjakan, Anda akan dapat nanti kem istana. Jadi Anda bisa nginap di tidur, bukan nginap ya. Anda bisa nikmati istana yang ini di kem istananya puasa, di kem istana. Anda pindah lagi besoknya mungkin ke kem istana sholat dan seterusnya. Kemudian juga puasa ini punya keutamaan lain, yaitu akan menjadi penolong kita pada hari kiamat. Penolong. Dia akan memberikan syafaat. Di dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan dalam kitab Sahihul Jami' di nomor 3882. Ya. Kata Nabi SAW, As-siyamu wal-Qur'anu yashfa'ani lil-abdi yawmal qiyamah. Puasa dan Al-Quran, keduanya. Ya, akan memberi syafaat, memohon kepada Allah agar menyelamatkan kepada seseorang hamba pada hari kiamat. Yang rutin membaca Al-Quran, yang rutin berpuasa, maka keduanya ini akan berbentuk makhluk pada hari kiamat dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar ya orang ini diselamatkan. Dalam riwayat yang lain, salat akan mengatakan, ya Allah, sungguhnya aku telah, dalam hadis yang lain dijelaskan, puasa akan mengatakan, ya Allah, aku telah menahannya dari makan dan minum seharian. Maka masukkan dia ke dalam surga. Al-Quran akan mengatakan, ya Allah, aku telah menahan matanya tidur di malam hari. Maka masukkan dia ke dalam surga. Juga teman-teman sekalian, puasa ini adalah amal yang paling besar pahalanya. Mengalahkan nilai dan nilai ataupun angka ya, kalaupun ada angka, semua ibadah, balasannya. Karena dalam hadis qudsi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di nomor 1904 dan Muslim 1151. Nabi SAW bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qala Allah ta'ala, kullu amal ibni Adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amal ibadahnya anak Adam milik dia. Sudah tentukan kadarnya. Kecuali puasa. Karena dia milikku dan aku akan balas secara langsung. Dalam riwayat lain, semua amal ibadah anak Adam milik dia, terus tentukan kadarnya 10 sampai 700 kali lipat. Jadi tergantung kadar keikhlasan Anda. Makin Anda ikhlas, makin besar pahala angka yang akan diberikan. Kata Nabi SAW, antara 10 sampai 700 kali lipat. Semoga kita termasuk orang yang maksimal menerima pahala ya. Allahumma amin. Kecuali puasa, kata Allah. Berarti puasa di atas 700 kali lipat. Ya, karena dia milikku dan aku akan memberi langsung. Dia telah meninggalkan makannya, minumnya, syahwatnya karena aku.
Demikian pembahasan yang telah dipaparkan oleh Ustadz Khalid Basalamah. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menjadi ladang dan amal kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.